سبيل الدموع سبيل مريح لنا هدايا صاحي كي Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang beriman rahimakumullah, jamaah kajian hadis Bulughul Maram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin tanggal 20 April 2020, kembali kita bisa bertemu walaupun dalam media online, lanjutkan kebaikan-kebaikan yang biasa kita laksanakan saat masa-masa normal, yaitu membahas hadis-hadis Rasulullah SAW dalam kitab Bulughul Maram, kitab tentang kumpulan hadis-hadis pilihan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillah, pada siang ini insyaallah ya teman-teman semua, sahabat-sahabat, jamaah, ibu bapak bisa menyimak hadis yang akan kita bahas. Itu adalah hadis nomor 1559. Silakan Bu, Bapak buka. Nomor hadis 1559 yang biasa kita bahas di Masjid Baitur Rahman setiap Senin siang. Karena ada kendala, kita laksanakan via media online. Jelas Ibu Pak di rumah via Facebook? Coba suara saya kedengaran jelas atau tidak? Ini jelas nih. Oke, kita lihat hadisnya. Yang baru bergabung, insya Allah kita akan sedikit membahas hadis nomor 1559, kitab Bulughul Maram. Insya Allah yang saya kasih judul hadis ini adalah 4 amalan yang mengantarkan ke surga. 4 amalan yang mengantarkan ke surga. Pas angin baru Wa an Abdullah ibni Salamin, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Hadis yang kita bahas ini diriwayatkan dari Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam. Kisah sahabat Nabi ini, Abdullah bin Salam ini sangat menarik sekali untuk kita bahas di lain kesempatan insyaallah. Beliau adalah sahabat Nabi yang asalnya dia adalah seorang Yahudi, seorang pendeta Yahudi, dan alhamdulillah masuk Islam. Nanti dalam kesempatan kita akan bahas tentang biografi sahabat-sahabat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Salam, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkanlah oleh kalian salam, wasilul arham, sambungkanlah oleh kalian arham, silaturahim, wa atimut ta'am, berikanlah makanan oleh kalian, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian pada waktu malam dalam keadaan manusia sedang tertidur. Maka jika kalian melaksanakan hal itu semua, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan sejahtera, dengan selamat. Ini bahasa nabinya sangat indah. Absus salam, wasilul arham, wa'atimut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Semua ujungnya M. Jadi bahasa Al-Fatihah itu bahasa yang sangat indah. Ya, seperti Al-Quran, nas, ad semua. Ya. Kata Nabi, absus salam, wasilul arham, watimut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Ini hadisnya. Hadis amalan-amalan yang kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, pasti kamu akan masuk surga dengan selamat, dengan sejahtera. Kalau kita lihat hadisnya, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau mensahihkannya. Ya, Syekh Al-Naud mengatakan bahwa hadis ini pun dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Darimi, dan semua sanadnya sahih. Jadi hadis ini hadis yang sahih. Tapi kalau kita lihat riwayat yang lain, ini hadisnya ternyata panjang. Hadisnya panjang. Kalau di kitab Bulughul Maram yang ada di tengah-tengah ibu dan bapak, hadis untuk Imam rahimahumullah, itu pendek ini segini, padahal hadisnya panjang. Lengkapnya itu gini kisahnya, kata Nabi, kata Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Ketika Rasulullah baru sampai ke Madinah, Nabi hijrah dari Makkah Madinah, injafalan nasu ilai, orang-orang segera pergi menuju beliau karena ingin melihat Nabi. Jadi waktu dulu itu, walaupun Nabi sedang di Mekah, awal-awal masa dakwah itu, ternyata Islam itu sudah tersebar di Madinah sebagian lewat sahabat-sahabat Nabi kaum Ansor yang pernah oleh Nabi dibaiat dengan sebutan baiat Aqabah. Maka ketika ada kabar Nabi mau hijrah ke Madinah, maka orang-orang Madinah sangat bergembira karena akan kedatangan nurun cahaya, kedatangan orang yang paling mulia, Rasulullah SAW. Maka kata Abdullah bin Salam, ketika Nabi datang ke Madinah, orang-orang langsung segera berkumpul mencari Nabi, ingin melihat Nabi. Seolah Nabi ini bak selebritis, bagaikan artis kelas atas. Ya, Nabi tiba-tiba dikerumuni oleh orang-orang. Gitu kan. Di sini lanjutkan kata Abdullah bin Salam. Wakilah dan ada yang mengatakan qadima Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu pernah waktu Rasulullah datang ke Madinah, fajitu fin nasi li'anzur ilaihi. Fajitu fi nasi li'anzur ilaihi.
Lalu aku mendatanginya di tengah kerumunan banyak orang untuk melihatnya. Dan ternyata Abdullah bin Salam pun seorang Yahudi ini sama ada kepenasaran. Siapa Muhammad ini? Maka kata Abdullah bin Salam, "Falammastabantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arrafta anna wajhu laisa biwajhin kadzabin." Maka ketika aku melihat wajah Rasulullah, aku yakin. Nah, ini ketika telah jelas wajah Rasulullah, aku lihat, maka terbesit dalam hatinya, dalam hati Abdullah bin Salam, keyakinan bahwa beliau bukan wajah seorang pendusta. Jika Abdullah bin Salam, ketika aku melihat Rasulullah dengan jelas, maka aku yakin bahwa beliau bukanlah orang yang mendusta, bukan wajah yang suka berdusta. Padahal baru dilihat wajahnya saja. Ketika orang-orang mengatakan Muhammad itu pendusta, majnun, gila, sihir, tukang sihir, sahir, ya. Tapi kata Abdullah bin Salam, seorang Yahudi padahal, ya, baru saja aku lihat wajahnya, aku yakin dia bukan pendusta. Jadi nararai bu, Pak, bisa kelihatan mana pendusta, mana bukan pendusta. Baru lihat wajahnya. Kan beda jeng ayeuna tinggal tukang bohongnya. Dari matanya ada ahli psikologi yang bisa melihat ciri-ciri orang yang suka berdusta dari segi wajah ke mata. Tapi orang-orang pada waktu itu yakin bahwa Nabi Muhammad bukan pembohong. Dilanjutkan kata Abdullah bin Salam, "Faka'anna awwala syai'in taqallama bihi." Maka aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah pembohong, dan yang pertama kali beliau ucapkan adalah hadis yang sedang kita baca. Jadi waktu pertama, pandangan pertama Abdullah bin Salam melihat Nabi, kemudian pertama kali Nabi bersabda adalah hadis ini. Apa hadisnya? Ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkanlah salam, wa atimut ta'am, berikanlah makanan, wasil arham, sambungkanlah tali silaturahim, wasallu billail wan nasu niyam, dan salatlah pada waktu malam hari dalam keadaan manusia sedang tidur, adkhulul jannata bisalam, masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat. Inilah yang membuat Abdullah bin Salam semakin yakin untuk memeluk agama Islam, karena Islam menebar kedamaian, Islam menebar rahmat, menebar salam, menyuruh orang untuk menyayangi sesama, menyuruh orang untuk menyambungkan kekeluargaan, silaturahmi. Jadi salah besar jika ada sangkaan bahwa Islam itu adalah agama radikal. Yang salah besar jika ada yang mengatakan Islam itu agama intoleran. Salah besar jika ada yang mengatakan Islam itu adalah agama yang kerasa. Justru Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ya, jadi ada yang mengatakan Islam itu tersebar karena pedang, peperangan, salah. Islam itu tersebar karena kasih sayang. Ini hadisnya. Nabi sendiri yang mengatakan sebarkan salam. Dan kesaksian Abdullah bin Salam ketika mengatakan, aku yakin beliau bukan pendusta. Dan inilah seorang Yahudi yang mengatakan langsung, mantan Yahudi yang masuk Islam. Di sini hadisnya luar biasa. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, pengarang kitab Tiadul Ahkam ini, sudah mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang sangat terpuji dan memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi di antara sifat-sifat hamba Allah yang akan masuk surga. Hadis yang memiliki tingkat adab yang sangat tinggi, ya, tingkat adab yang sangat terpuji yang akan menyebabkan orang mudah untuk masuk surga dengan selamat. Jika kita mengamalkan hadis-hadis ini. Yang pertama kita lihat
Ya. Apa yang maksud hadis-hadis ini yang akan mengantarkan orang masuk surga? Yang pertama, Nabi yang memerintahkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam. Absus itu kata Abdullah Al-Basam di sini katakan amrun minal ifsya wa huwal aisya'ati wa ta'mim. Perintah dari ifsya, menyebarkan, meluaskan dan mengumumkan salam. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan biasakanlah salam di tengah-tengah kalian. Salam. Salam yang bagaimana? Salam. Ucapan salam menebar keselamatan. Sebarkanlah salam di antara kalian jika engkau melewati saudaramu. Ucapkanlah salam kepadanya. Gitu. Makanya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86, wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah berfirman, dan apabila kamu dihormati dengan satu salam, satu penghormatan, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik atau balas saat itu dengan yang sama. Misalnya saya mengatakan kepada sini santri-santri, assalamualaikum. Jawabannya apa? Waalaikumsalam. Boleh sama. Kalau saya cuman assalamualaikum, jawabannya bisa lebih baik atau setara. Gitu. Jadi lamun assalamualaikum jawabannya waalaikumsalam. Itu boleh. Itu mendraw. Tapi kalau yang lebih baik jawabannya lebih waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau saya nyebutnya assalamualaikum warahmatullah, kalian menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau sampai warahmatullah minimal, maksimal sampai wabarakatuh. Tapi kalau saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalian menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ujungnya. Jadi nggak usah ditambahin yang lebih waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nggak usah. Cukup sampai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tolong ditambah nih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan lain-lain. Cukup sampai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Itu perintah Allah dalam Al-Quran surah tadi apa? An-Nisa ayat apa ini? Faidahuitum fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu diberikan salam penghormatan maka jawablah. Lanjutkan. Jadi sebenarnya yang dimaksud sebarkan salam itu apa? Sering-sering ucapkan salam. Walaupun sering ketemu, walaupun terus ketemu lagi salam itu naon. Sampai-sampai Nabi dalam hadis saya menyebutkan dalam hadis lain, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian itu tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau tidak aku tunjukkan kepada kalian satu amalan, jika kalian mengikutinya, mengamalkannya, pasti kalian akan saling mencintai. Apa itu? Kata Nabi, absus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi kata Nabi, mau tidak aku tunjukkan yang dengan sebab itu kalian akan saling mencintai. Apa itu? Sebarkan salam.
Tapi salamnya nu bener Bu, ya yang bener, ya gitu. Ada yang gini, salam tuh, mikum, salah bener. Nah lah, kita jawabnya mun mikum kum lah. Karena salam teh doa, ya doa teh harus benar, mendoakan keselamatan. Ada orang yang benar salam teh, assalamualaikum, lamleikum, lekum, salah. Ya, lekum, lek. Nggak ada artikulasi ya dalam bahasa Arab lekum. Nggak ada. Jadi memang tadi kita itu sudah terbiasa salah. Ada yang ya tok tok tok, assalamualaikum, assalamualaikum, dan salah berapa kum. Waktu sana teh domirnya kum, kan domirnya kum, antum kalian. Ini panjang teh bukan kum tapi salam, assalamualaikum. Gitu no bener mah. Ya no bener mah bacaan assalamualaikum. Jadi kalian nanti kalau berkunjung kepada siapapun gitu, assalamualaikum. Ya biasanya di dia mah kumaha, assalamualaikum. Alah tuh, emang nggak di kumnya ada tandaman gitu? Kan nggak ada. Makanya bacanya assalamualaikum. Rupanya salam. Jawaban oke sami. Waalaikumsalam. Karena ada doma solusi teh. Asalnya waalaikumsalam, tapi karena sukun ketemu sukun jadi waalaikumsalam. Di orang mah assalamualaikum, punten. Jadi salah. Mau jawab teh, salam, salah. Ya, makanya si gana kumalaikat tidak aminkan dan salah macam salam. Di hadirin satu iman rahimakumullah, harusnya salamnya saja harus perhatikan. Ada yang salam salah. Jadi biasakan kalau salam ke saudara kita, menjalankan salam bacanya assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Itu yang paling ringkas. Untuk assalamualaikum etama wazan nada lagam punten jadi salam punten. Assalamualaikum jadi salah. Punten mah punten biasa punten. Tapi lamun salam entong dilagamkeun sehingga punten karena doa. Makanya kalau salam tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi absus salam, sebarkanlah salam. Tadi di hadisnya kan, kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman, kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Dan saling mencintai itu lahir dari terbiasa mengucapkan salam. Dengan salam ini akan timbul rasa cinta dan kasih sayang. Maka kalau orangnya jarang ngucapin salam, maka akan timbul ya hal-hal yang tidak menimbulkan rasa cinta. Maka sebenarnya dalam hadis yang sudah saya bahas waktu di bab adab, bahwa hakun ala muslim situn, hakul muslim ala muslim situn, hak muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Salah satunya adalah yang pertama idalakitahu wassalim alaih. Ya, jika engkau bertemu maka ucapkanlah salam. Jadi kalau ada yang lewat salam. Bahkan di hadis bab adab itu ya, hendaklah orang yang berdiri mengucapkan salam kepada orang yang duduk, orang yang berkendaraan kepada orang yang jalan, anak muda kepada yang itu teknis salam. Tong tibalik nu duduk kalakah cuma di orang biasa seperti baliknya, kadang-kadang dibalik. Rasulullah pernah ditanya tentang salam ini. Ya Rasulullah, Islam bagaimanakah yang paling baik?
Kata Nabi, tutimu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Engkau memberikan makan, engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu tahu dan orang yang kamu tidak kenal. Kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Jadi ketika Nabi ditanya, Islam yang bagaimana yang paling baik? Nabi nggak bilang baca Quran, sholat tahajud, nggak ngomong gitu. Karena dilihat dari orang yang Nabi ajak bicara. Mungkin orangnya baik-baik, ya. Jadi kadang-kadang pertanyaannya sama, jawaban Nabi berbeda-beda. Dalam satu kesempatan Nabi pernah ditanya, apa amal yang paling baik? Kata Nabi, jihad, perang. Nabi pernah ditanya, apa amal yang paling baik? Nabi mengatakan sholat pada awal waktu. Dalam kesempatan Nabi pernah ditanya, apa amal yang paling baik? Nabi menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Jadi setiap orang yang nanya, kadang-kadang jawabannya beda-beda. Bukan Nabi tidak konsisten, bukan. Tapi Nabi ingin menunjukkan bahwa amal yang paling utama itu sangat banyak. Dan bisa jadi dilihat dari orang yang diajak bicara. Misalnya, kalau jelema pelit mah, nah amal paling baik, beri makan, infak. Jelema di atas mah pelit, jadi Nabi dikatakan, dijawab seperti itu. Ada orang yang misalnya kedul, sholat, kata Nabi, sholat pada awal waktu. Ya, harus muqtadul hal, dilihat dari orang yang Nabi ajak bicara. Seperti ini kata Nabi, amal yang paling baik dalam Islam adalah memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Ini ternyata lamun tak kenal aku udah salam. Selama kita tahu dia itu orang muslim, karena tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang non muslim, orang kafir nggak boleh. Sanajan mamah sendiri misalnya, dia punya mamah non muslim seperti Asma binti Abu Bakar. Kan Asma teh mamah nama musyrikah, wanita musyrik. Jadi Abu Bakar punya anak Asma, si Asma nate ibu nate ternyata perempuan yang kafir. Tapi Nabi boleh berbuat baik kepada orang tua, tapi jangan mengucapkan salam. Assalamualaikum kan relate anu akeun keselamatan. Sedangkan orang kafir mah tidak akan selamat di akhirat nanti. Ya, makanya pas kalau nggak tahu mah nggak apa-apa. Ya kayak Ustaz nggak tahu ya. Assalamualaikum, ternyata dia tuh Kristen. Padahal saya tadi jawab itu. Tak apa teh. Oh Ustaz abi mah non muslim. Oh punten. Anu itu orang Islam. Gitu ya. Jadi salam teh. Jadi kalau lamun aya tak kenal, misalnya teman gitu di jalan, ke jalan di kerudung, assalamualaikum, assalamualaikum. Berani teh? Tak kenal assalamualaikum. Cek ibu teh. Naon sok kenal salam. Justru itu tantangan kita hari ini, tidak menyebarkan salam. Ini kan perkara itu luar biasa. Selintas gampang, tapi lakukan terkenal makanan hese. Gitu. Makanya di sini sudah dijelaskan dalam syarah hadis yang dimaksud makna menyebarkan salam adalah engkau selalu mengucapkannya setiap kali bertemu dan berjumpa, meskipun sudah mengucapkan salam saat perjumpaan sebelumnya. Jadi walaupun karek ketemu salam, terus kita sajam kemudian ketemu nih salam nih, tidak naon, terus-terusan salam. Ya, enak salam. Keja sejam kemudian ketemu deh, salam deh, terus. Karena membiasakan menyapa, membiasakan saling tegur, salam, itu tuh menimbulkan rasa kasih sayang, cinta. Dalam bertemu baik-baik. Si eta mah Judes baik-baik. Teu ucapan salam-salam aja. Yang Judes meureun nyeri huntu, nyeri wawa. Jadi kita harus husnuzon, berbaik. Tapi seandainya kalian tiap ketemu sajam sekali salam, misalnya secara kalau assalamualaikum dan naon entong kieu assalamu wae bosan jawab entong gitu biasa we. Karena yang mengucapkan salam dianjurkan sunnah muakkadah, yang menjawab salam wajib entong wajib.
Tapi namun misalnya kieu nya siga kamari via Ustaz aya salam si anu. Nah, jawabanna teh tong waalaikumsalam. Gitu. Tapi jawabannya teh lamun misalnya salam teh laki-laki. Jawabannya teh wa alaiki karena pihak perempuan kata Ustaz wa alaiki wa alaihi salam. Lamun nu nyampekeun jeung nu dititipkeun salamna laki-laki wa alaika wa alaihi salam. Lamun nu dititipan salamna perempuan jeung nu nyampekeun salamna perempuan jawabanna teh wa alaiki wa alaihas salam. Domir ha teh wa jadi hu ya jadi. Jadi lamun dititipin salam tong waalaikumsalam salam. Tapi dua doakeun teh. Doakeun anu menitip salamna. Doakeun anu dititipi salam. Tapi ya kemarin Ustaz ya salam kata Ustaz alaiki wa alaihi salam. Karena ki mah kan kamu semoga Allah memberikan keselamatan bagimu pia dan memberikan keselamatan alaihi kepada dia teman Ustaz yang laki-laki yang mengucapkan salam. Ini seperti jawaban ya Nabi. Berarti yang diperintahkan oleh Nabi. Gitu. Alaiki wa alaihi salam atau aliki wa alaihi salam. Lamun laki-laki alaike alaika wa alaihi salam. Karena dobirhu jadi hitanya alaika wa alaihi salam. Perempuan alaiki wa alaihas. Lamun laki-laki yang perempuan nu nyampekeun laki-laki nu titipina perempuan alaiki wa alaihas alaiki wa alaihi salam. Domir kami bisa langsung Uma salam tekan ini menitip salam baktosnya kasih bapak anu tong waalaikumsalam kan kepada kamu yang ada di hadapan kita. Jadi itulah ini kasusnya ketika ada istri Nabi yang dapatkan salam oleh malaikat. Jadi gitu. Jadi salam itu sangat penting. Makanya kata Nabi dalam hadis lain, ajajun nas, orang yang paling lemah, orang yang paling lemah. Kata Nabi, ajajun nas, orang yang paling lemah adalah man ajaja fid du'a. Orang yang lemah dalam kurung malas berdoa kepada Allah. Di orang yang lemah itu bukan yang lemah fisik, lemah pesat, tapi anu malas berdoa. Kata Nabi, ajajun nas adalah orang yang paling lemah lamun malas berdoa. Wa abkhalun nas, sedangkan orang yang paling bakhil. Sedangkan orang yang paling bakhil kata Nabi, man bakhila bis salam, orang yang bakhil mengucapkan salam. Di dalam hadis ini kata Nabi, orang yang paling lemah adalah orang yang apa? Orang yang malas berdoa. Cik karawate kudu sungu-sungu tong gancang-gancang, kalem we cing husu. Karena lamun ngadoana rusuh sedikit berdoa itu disebut kata Nabi orang yang paling lemah, ajajun nas. Sedangkan orang tersebut kalau dia pelit dalam mengucapkan salam, maka dia adalah orang yang paling kikir. Aduh, tak bahayanya. Namun orang mengucapkan salam disebutnya orang yang paling kikir, pelit, menegese, cap jahe, taramere. Pelit, kikir, koret, kumat, menegese, cap jahe, taramere. Kata sahwakan kara gitu ya. Lanjutkan. Jadi sebenarnya orang yang pikir, orang yang malas ngucapin salam kiranya. Nah sekarangnya banyak orang yang malas salam padahal kena naon. Walaupun sering-sering gitu salam, ada ketemu 20 menit yang akan datang ketemu deh, assalamualaikum.
20 menit ketemu assalamualaikum tanah terus assalamualaikum dong assalamualaikum dia salahnya assalamualaikum salah assalamualaikum dulu ada duk itu salam nak dulu Ustaz pernah assalamualaikum terus dibuka teh kalau suka teh orang Arab istilah salam nabi itu sangkana orang nah itu bukan orang Arab hukum kita pun harus benar salam. Makanya kata Nabi, kita lihat dalam hadis lain, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi. Apabila salah seorang dari kalian bertemu saudaranya, maka ucapkanlah salam. Jalan Pak Amprok bertemu, baik bertemu wajah atau bertemu dalam telepon, ucapkan salam. Fa in halat bainahuma gitu. Walaupun senang dia terhalang oleh pohon atau tembok atau batu, lantas berjumpa lagi, maka ucapkanlah salam. Ini setiap assalamualaikum, pergi ke kamar, keluar dari assalamualaikum, masuk deh, ya. Terus bolak balik di kamar kalau di assalamualaikum, tiap ketemu assalamualaikum. Dianjurkan, walaupun capek, tenang. Ya, jadi ini berkali-kali, misalnya tadi lamun terhalang tembok, batu dan apapun. Jadi ini tidak hanya sebatas sekali tapi boleh berulang. Dalam hadis lain bab salam ini yang dimaksud kata Nabi Absus salam adalah Anas bin Malik ya pernah mengatakan kunna idza kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatafarraqa bainana asyajarah fa idza taqaina salama ba'duna ala ba'din. Kata Anas bin Malik, kami para sahabat Nabi apabila berjalan bersama Rasulullah lalu kami terhalang oleh pohon, lantas kami bertemu lagi. Sebagian dari kami mengucapkan salam kepada sebagian yang lain. Di Nabi pernah dia Nabi pernah ketika Nabi sedang di Masjid Nabawi, Nabi pernah duduk beres sholat, tiba-tiba ada laki-laki masuk sholat. Ternyata sholatnya salah. Dan Nabi irji fa sholli fa innaka lam tusolli. Kata Nabi, ulangi sholat, ulangi. Kamu belum sholat. Sholat deh. Pas sholat, beres sholat, langsung. Kata Nabi, pas beres sholatnya kata bertemu lagi Nabi. Nabi bagaimana? Tapi sebelum ketemu Nabi, assalamualaikum. Padahal baru ketemu kan, baru ngobrol. Ya pas masuk masjid, assalamualaikum. Dan Nabi ulangi sholatnya. Pas beres ulangi sholat, dia datang ke Nabi laporan nih, assalamualaikum Nabi, bagaimana sholat saya? Dan Nabi ulangi sholatmu. Sholat nih, terus beres sholat, assalamualaikum ya Rasulullah. Salam nih. Ya Rasul jawab itu. Ulangi sholat sampai 3 kali. Dia ketemu Nabi 3 kali, walaupun di depan Nabi itu sholatnya. Tapi tiap beres sholat kan Nabi, assalamualaikum Rasulullah, bagaimana sholat saya? Bagaimana sholat saya? Padahal ada kerjaan Nabi. Tapi tiap mau ngobrol dengan Nabi, assalamualaikum heula, terus beres sholat. Ini tanda bahwa Nabi menganjurkan mengucapkan salam, perlu didiamkan. Gitu. Bahkan lamun misalnya kalau misalnya bermusuhan, ya kayak musuhan berhari-hari, dalam hadis yang lain disebutkan la yahilu lil muslimin an yahjur akhu fawqa salasin aw layalin akhu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim bermusuhan, ya tidak bertegur sapa pabageut-bageut lebih dari 3 malam. Enggak boleh, haram. Kalau mun dibiasa pas biasa teh bisa biasanya pas untuk Mia 3 malam tidak bertegur sapa yang Mia biasa, maka haram lamun lebih di 4 hari. Kalau kata Nabi sebenarnya dalam hadis yaltaqiyani fayuridu hada widu hada, setiap bertemu saling membalirkan diri, memalingkan. Setiap bertemu pas kali hada
Tiap ketemu udah gitu. Biasa gitu. Kasar. Gitu. Setiap ketemu dia berpaling selama 3 hari maksimal. Tapi kata Nabi, wa khairum alladzi yabda bisalam. Dan orang yang terbaik adalah orang yang pertama kali yang mengucapkan salam. Itu orang yang terbaik. So, tapi untuk ngomong gitu, misal tuh ngomong poe, cantil poe, gitu. Gitu. Dia mau abu cek Nabi maksimal 3 poe, kagok geus 3 poe. Gitu. Kieu sampai ada anggapan gara-gara lebaran teh harina bermaaf-maafan bageut wae selama Ramadan. Satu hampura kitu wan lebaran. Aing di hampura lebaran. Nah, boleh bisa bermaaf. Ya, menisahkan dosa itu teh berarti haram. So, salaman dosa. Gitu. Jadi ciri orang tersebut baik itu kalau sudah mengucapkan salam. Misalnya guru ke santri, assalamualaikum. Ke kelas masuk, keluar kelas, assalamualaikum. Terus karyawan, assalamualaikum. Saya ingin siapa? Pedagang salam, pedagang. Siapapun lah, ini yang sering berinteraksi ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum. Terus siapa lagi? Pas ke masjid, assalamualaikum. Ke tempat manapun yang di sana potensi orang muslimnya banyak atau dia yakin dia itu orang Islam, mau itu di kantor, mau di sekolah, mau di madrasah, mau di musola, di pasar, ucapkan salam. Pedagang, assalamualaikum. Tapi pas Ustadz Kalembang hari tanya, assalamualaikum, barang. Dia bilang aneh, assalamualaikum. Biasanya kan nomornya terasa assalamualaikum. Pulang assalamualaikum. Jadi emang tidak terbiasa salam. Di dalam Ustadz Presiden nama, iya. Wajib setiap orang mengucapkan salam ketika ketemu. Itu tetap penting. Asal Islam, namun bukan Islam jangan. Nah, dulu kan identitas Islam katanya kelihatan. Dia Islam. Bahkan ini ada cerita yang sangat menarik dari Ibnu Umar. Kata Tufail bin Ka'ab, Tufai bin Ubay bin Ka'ab. Dia ada anaknya Ubay bin Ka'ab namanya Tufail. Nah, suatu hari dia mendatangi Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Terus berjalan ke pasar. Ya. Setiap kali ketemu dengan tukang loak, ya, tukang barang bekas, Ibnu Umar ketemu tukang loak, pedagang, orang miskin, atau siapa saja, Ibnu Umar selalu mengucapkan salam. Ya, Ibnu Umar ke pasar tiap kali ketemu tukang loak, miskin, tukang dagang, naon wae, pasti assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika misalnya daragang ya hajar-hajar, jonggo-jonggo nih, tiap jonggo teh, assalamualaikum. Assalamualaikum itu Ibnu Umar, kebiasaan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Assalamualaikum. Ente meuli, assalamualaikum unggul. Ente nanyakeun Isa baraha ente. Gitu. Makanya ini kata Tufail, lihat. Suatu hari aku datang lagi ke Abdullah bin Umar, ke rumahnya. Lalu aku ingin ikut menemani beliau ke pasar. Aku pun bertanya kepada Ibnu Umar, apa yang kau kerjakan di pasar? Sedangkan engkau tidak berjual beli, tidak jual, tidak beli, nabat ke pasar. Dan kamu pun tidak menanyakan harga barang-barang dan tidak mau duduk di pasar. Jadi Ibnu Batak ngajak ke pasar teh, ente jual beli, ente nanya barang, ente duduk di pasar, cuma ngalawat tuh gitu. Cuma untuk apa? Untuk mengucapkan salam kan. Lamun di urang kitu kumaha ayeuna? Dianggap naon? Liar kan. Tapi ini lihat. Kata Tufail, sebaiknya kita duduk-duduk sih aja lah, nggak usah ke pasar. Kita ngobrol saja. Nggak usah ke pasar. Di sini. Wahai Abu Batan. Jadi wahai Ibnu Umar, lebih kita di sini aja, nggak jangan kemana-mana. Ngobrol saja sama saya di sini. Kata Ibnu Umar menjawab, wahai Abu Batan. Jadi
Tufail bin Ubay bin Ka'ab digelari Abu Batan, si bapak betung, bapak Batnun, Abu Batnun di sana saking genut disebutnya Abu Batan. Ibu Umar kata, wahai Abu Batan, wahai Abu Batan, sungguh kita pergi ke pasar semata-mata hanya ingin mengucapkan salam saja. Yaitu kita ucapkan salam kepada setiap kaum muslimin yang kita jumpai. Jadi Ibu Umar mah ka pasar teh kan saupun ucapkan salam. Kata enggak ngajak ke pasar teh hayu. Jika Ibu Umar teh mia ke pasar, nak naon? Teng belanja. Khusus yang mengucapkan salam mungkul. Gitu ya. Ini pentingnya salam. Bahkan kata Nabi, absus salam kaita Allah. Ucapkanlah salam, sebarkanlah salam supaya kamu menjadi tinggi dan memiliki izzah. Ini luar biasa. Salah satu kunci yang kata Nabi, kamu akan masuk surga dengan selamat adalah dengan mengucapkan salam. Makanya ya, ketika kita mengucapkan salam, maka di sanalah kita sedang menebar kasih sayang, rasa cinta. Ini baru satu nih. Ada pertanyaan. Sok, silakan. Yang mau bertanya ibu-ibu, rahmatullah, silakan ditanya lewat grup. Sekarang musim corona, Ustadz, lockdown. Ngucapin salamnya lewat medsos aja nggak apa-apa ya. Gitu. Yang Mana? penting tetap silaturahmi. Lewat medsos. Oke, ada yang bertanya, ini baru yang ke satu. Sekarang musim corona, lockdown, ngucapin salamnya lewat medsos aja nggak apa-apa, boleh lewat medsos ya. Misalnya buat ngucapin salamnya joroh hate, kayak jawab nanti ku joroh hate. Assalamualaikum, jawabnya ku joroh hate, waalaikumsalam. Nah, tapi kan dina bab sekarang mah kalau ketemu juga assalamualaikum nggak apa-apa, kan nggak boleh itu bersentuhan, kan social distancing, cicing di imah. Kiranya, jadi teman-teman yang misalnya nelfon, ya silakan ucapkan salam, assalamualaikum. Jawaban waalaikumsalam. Kalau ketemu itu lebih dianjurkan lagi. Itu buat Bu Novi yang bertanya lewat Facebook. Oke, karena sudah jam 3, sebentar lagi waktu adzan asar. Mungkin untuk 3 lagi bisa kita akan bahas di hari Senin yang akan datang tentang 4 amalan yang akan mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, dengan tentram, dengan sejahtera. Tetap stay tune di Facebook dan YouTube Muhammad Rifan. Insyaallah demikian, mudah-mudahan jadi imam manfaat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, selalu dihindarkan dari segala mara bahaya, wabah, penyakit yang tidak kita sukai, dan mudah-mudahan badai wabah corona ini cepat berlalu di negeri kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.